cinta
Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, layak kami agungkan Tuhan. Pagi ini kami hampiri tata suci-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut Engkau dengan kekuatan kami sambut Engkau dengan kasih setia kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
baik. Amin. Mari kita berikan sukacita kita untuk Tuhan kita. Pasti kami bersyukur. Pujian
iso kudu iso. Haleluya. Silakan duduk kembali. Karena di dalam Tuhan apapun masalah kita akan mendapatkan kemenangan karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita.
kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan telah buktikan kasih-Nya yang termulia. Ia berkorban untuk kita. Bahkan Tuhan jadikan kita adalah yang berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau buktikan
Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kami, sehingga saat ini Tuhan kami layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami rindu pujian menyembah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi setiap kami, agar kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan itu bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi Engkau sendiri yang berbicara melalui kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Dan gak terasa kita sudah masuk bulan Agustus. Ya, hari demi hari kita lalui begitu cepat ya. Tahun 2025 kita udah masuk lebih dari setengahnya. Ya, puji Tuhan, kalau Tuhan masih tetap memelihara kita. Amin. Karena janjinya Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dan saudara, mari kita kembali belajar daripada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara tentang akhir zaman. Ya. Dalam mengapa ini harus kita ulang-ulang, kita dengar, karena ini adalah puncak dari dunia, saudara. Puncak dari kehidupan kita orang percaya. Sebab apa yang harus kita tunggu-tunggu selama kita hidup ini, saudara? Mati. Kalau nggak mati, kita tunggu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan Yesus katakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu masanya, saudara. Ya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu waktunya. Tapi Tuhan hanya memberi apa, saudara? Tuhan hanya memberi kepada kita tanda-tanda. Kali lagi Tuhan akan memberi kita tanda-tandanya kapan Dia akan datang kembali. Memang dari dulu akhir zaman kita tunggu-tunggu kok gak datang-datang ya. Tuhan Yesus kok gak datang-datang. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus firman Tuhan mengingatkan ini kepada kita, supaya kita berwaspada, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita tetap siap sedia. Sebab kedatangannya dikatakan seperti pencuri. Kalau kita lengah, maka hilang itu semua apa yang kita punya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24
Kita akan baca mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Matius pasal 24 mulai ayat yang ketiga. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, saudara simak. Kita simak bersama-sama Matius 24 mulai ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Silakan duduk. Amin. Saudara-saudara, tolong dikecilin dikit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memperingatkan. Ya, Tuhan Yesus tanya. Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke atas sebuah bukit, di sini dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan mereka. Dan kalau kita baca ayat di atasnya, ayat 1, ya, saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan."
Dan kalau saya bayangkan pada kejadian pada saat itu, murid-muridnya ketika melihat bait Allah itu mereka bangga juga. Karena bait Allah dibangun begitu megah, begitu luar biasa. Ya. Pada saat itu ini bait Allah yang ketiga, saudara. Yang pertama dibangun oleh Salomo, ya, terus dihancurkan ketika bangsa Israel diserang Babel. Yang kedua, bait Allah dibangun kembali setelah Israel dibuang ke Babel. Mereka kembali, mereka bangun bait Allah. Yang ketiga, setelah itu bait Allah hancur lagi. Yang ketiga dibangun ketika zaman Herodes, saudara. Di bangunan ini bangunan yang ketiga, dibangun selama 40 tahun. Bangunan selama 40 tahun dapat kita bayangkan, wah, bait Allah pada saat itu bangunan yang luar biasa. Murid-muridnya bangga melihat bait Allah yang begitu megah. Murid-muridnya katakan kepada Tuhan Yesus, tuh, lihat itu loh, bait Allah yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Ya, ia berkata, kamu lihat semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun yang akan tersusun, yang akan nempel, ya, terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Dan benar, saudara, ya, tahun 65, ya, tahun 65 Masehi, Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi. Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi, dan akhirnya pada saat Paskah tahun 70, bait Allah itu dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Semua batunya dibongkar, saudara, sehingga nggak ada satu batu pun yang terletak di atasnya. Dan bangunan bait Allah itu batu-batunya itu bukan batu-batu kalau kita bayangkan bangunan yang ada di Indonesia ini, saudara. Batu-batunya itu batu-batu yang sangat besar. Bisa satu batu itu bisa tingginya sampai 1 meter. Oleh tentara Roma pada saat itu dihancurkan dulu. Dan Tuhan Yesus ini berbicara tentang mulai awal dari akhir zaman. Awalnya Tuhan Yesus sudah sampaikan kehancuran bait Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan lagi kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya tanya, kapan itu akan terjadi, Tuhan? Mari kita telusuri ayat-ayat ini. Kita baca mulai ayat yang ke-3, ayat yang ke-4. Coba ayat yang ke-3. Ayat yang ke-4. Langsung ayat yang ke-4. Tuhan Yesus menyatakan tanda-tanda akhir zaman itu. Kalau awalnya sudah terjadi, akhirnya ini yang akan terjadi, saudara. Waspadalah. Tuhan Yesus sekali lagi katakan waspadalah, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap-siap. Gak boleh lengah, saudara. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah supaya jangan ada orang yang
menyesatkan kamu. Sebab ayat yang kelima, banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di akhir zaman ini akan muncul banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Akan muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Akan muncul mesias-mesias palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Dan makanya mari kita anak-anak Tuhan, orang percaya, ketika kita mendengar sesuatu, bahkan itu memakai firman Tuhan, hati-hati saudara. Jangan semua pokoknya yang nyangkut firman Tuhan itu kita terima. Karena apa? Banyak pengajaran palsu. Mereka memakai namaku, kata Tuhan. Mereka memakai firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan waspada. Artinya apa? Jadi tidak semua pengajaran yang ada di dunia ini benar. Ada banyak, muncul banyak pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan kamu. Kadang kita nggak sadar, kita nggak ngerti. Contoh banyak sekarang ini, saudara. Kalau saya sampaikan, kita harus hati-hati. Ketika pengajaran itu yang disampaikan cuma berkat dan berkat terus. Anak Tuhan pasti diberkati. Anak Tuhan pasti jadi orang kaya karena sudah diberkati Tuhan. Tanda berkat Tuhan itu apa? Hidup kecukupan, hidup melimpah, jadi orang kaya, saudara. Itu tandanya kalau diberkati Tuhan. Pengajarannya seperti ini kita harus waspada, saudara. Ketika pengajaran itu cuma fokusnya itu pada berkat itu saja, hati-hati. Mulai gak benar. Dan kita sering mendengar ini. Banyak pengajaran yang fokusnya cuma berkat. Sehingga banyak dikatakan orang teologinya kemakmuran, saudara. Jadi orang Kristen itu hidupnya makmur. Padahal firman Tuhan gak cuma bilang itu. Ya tak? Kita harus banyak menderita penderitaan, menanggung penderitaan. Di akhir nanti, bagaimana orang Kristen itu harus menderita, saudara? Bukan cuma diberkati. Memang berkat itu benar. Kita diberkati oleh Tuhan itu gak salah. Tapi ketika fokus hidup itu cuma ngejar berkatnya, ini yang jadi salah. Padahal seringkali Tuhan katakan, kalau mau mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib. Kalau kamu, saudara, ingin dimuliakan oleh Tuhan, saudara juga harus menderita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika pengajaran itu selalu berbicara berkatnya tanpa
Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang difitnah, orang yang dibenci karena namaku. Masalah pencobaan itu membuat kita kuat. Ketika pengajaran itu cuma fokus utamanya pada berkat Tuhan, itu sudah akan benar, sudah. Kita sering mendengar, lihat di YouTube yang dibicarakan cuma apa? Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, benar gak? Mari kita perhatikan lagu-lagu aja. Lagu-lagu yang sering dinyanyikan cuma apa? Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, benar gak? Tapi jarang sekali lagu yang menyatakan kita harus siap menderita bersama-sama dengan Kristus. Jarang sekali kita nyanyikan lagu saya mau ikut Yesus, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jarang kok kita nyanyikan itu. Kalau saudara nyanyikan itu seneng gak? Ayo. Kalau saudara nyanyikan lagu saya mau iring Yesus, seneng gak? Kayak sonjol. Makanya lagu-lagu yang paling banyak itu beredar ya cuma lagu yang minta tolong sama Tuhan. Aku diberkati, wah senang, iya memang diberkati. Gimana? Waspadalah. Ya, banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tuhan Yesus berbicara pada pengajaran yang pertama. Itu berbicara kepada siapa? Kepada orang percaya. Mengingatkan kepada orang percaya, waspadalah. Dan Yesus tegaskan waspada, makanya hati-hati saudara. Gak semua pengajaran benar. Sekali lagi, tidak semua pengajaran itu benar. Makanya kalau kita mendengarkan pengajaran-pengajaran harus waspada. Memang Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita, tetapi fokus hidup kita itu bukan di situ. Itu semuanya itu cuma bonus saudara. Kalau saudara beli barang, itu pengen bonusnya apa barangnya saudara? Hah? Saudara beli TV, bonusnya setrika. Saudara milih setrikanya apa TV-nya saudara? Hah? Berkat itu cuma bonus saudara. Kalau saya katakan berkat itu cuma bonusnya karena kita mengikut Yesus. Mari kita perhatikan kehidupan rasul-rasul. Mereka setia melayani Tuhan, setia memberitakan firman Tuhan. Hidupnya gimana saudara? Buat dunia gimana? Kalau saudara lihat secara dunia, hidupnya gak masih enak. Coba Rasul Paulus matinya dipenggal. Siapa mau matinya dipenggal? Petrus
murid kesayangan Tuhan Yesus matinya apa? Disalib terbalik, saudara. Dari antara 12 murid Yesus, cuma satu yang mati itu sampai tua. Umur 90 dia baru dipanggil Tuhan, Rasul Yohanes. Tapi hidupnya pun gak enak. Hidupnya Rasul Yohanes, dia dibuang di Pulau Patmos, kerja paksa di pulau itu, saudara. Siapa mau dibuang kerja paksa, saudara? Nah, siapa gelap? Sekali lagi, berkat itu cuma bonus. Saudara jangan kejar bonusnya, kejarlah yang asli, saudara. Memang zaman sekarang banyak orang ngejar bonus. Tuku nek ana bonusnya seneng, saudara. Ya. Tapi dipilih bonusnya apa barang ini itu. Nah, mari yang kita kejar itu Tuhan. Sekali lagi yang kita kejar itu Tuhannya, jangan bonusnya. Yang pertama, Tuhan berbicara tentang pengajaran. Penyesat tentang pengajaran yang pertama Tuhan sampaikan. Hati-hati, banyak orang akan murtad. Jangan kaget, saudara. Ke depan banyak orang Kristen itu akan murtad. Karena apa? Gak tahan penderitaan. Nanti di akhir baru Tuhan berbicara. Yang kedua, Tuhan berbicara, kalau tadi berbicara tentang pengajaran, yang kedua Tuhan berbicara tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Kita baca ayat yang ke-12. Coba dibuka ayat yang ke-12. Dan semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ya. Kasih akan semakin dingin. Mari kita buka satu ayat lagi di dalam 2 Timotius ayat 3 pasal 3. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat yang pertama. 2 Timotius mulai ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, lagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Coba saudara bayangkan, saudara pikirkan kejadian ini akhir-akhir ini gimana, saudara? Berkurang apa semakin marah, saudara?
Gimana? Ya, kita lihat mulai ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Korupsi terjadi di bangsa kita khususnya, saudara. Ya, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membuat dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Ini hari-hari ini semakin marak, saudara. Ya. Mereka berontak terhadap orang tua. Lalu perhatikan, berapa banyak anak berani sama orang tua. Sekarang ini saudara, anak kecil sudah berani sama orang tua. Benar ya? Kalau zaman kita dulu kecil, saudara, kecil, sikapnya kepada orang tua gimana? Hormat, iya kan? Sekarang anak-anak mulai berani padu karo wong tuane. Mulai kecil, saudara, tidak menghormati orang tua, berani memberontak, tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Kelihatannya setia, kelihatannya taat beragama, tapi hidupnya jauh. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, saling membenci, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat menguasai diri, garang, tidak suka yang baik. Untuk berbuat baik susah. Yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ya, sekarang ini perhatikan, banyak orang nggak mikir bobo, merusak gereja, merusak ketun, saudara. Rusak jaluk maaf, gak mikir domo. Setelah ditangkap, ditahan, nyesal. Berlagak tahu, sok pinter, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini berbicara tentang hidup, saudara. Selanjutnya apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar berita perang, kabar tentang perang. Dan saat ini, kalau saudara perhatikan, banyak peperangan. Bangsa melawan bangsa, Iran musuh Israel, Rusia musuh Ukraina. Yang barusan ini terjadi, Thailand musuh Kamboja, saudara. Perang. Itu yang ketok perang gede. Perang sing cilik-cilikan, saudara. Perang media, saling ngelokne. Perang lewat WA, saudara, lewat Facebook. Kalau saudara baca di Facebook, saya sering baca Facebook, isinya wong berantem, saudara. Perang.
awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perang memang harus terjadi, ya, tapi belum kesudahannya, belum selesai, saudara. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan kalau sekarang ini kita dengar berita gempa bumi itu udah biasa ya. Iya toh? Oh, di sana gempa, di Poso gempa, gak terpengaruh, saudara. Nah, barusan yang terjadi gede di Rusia, sampai tsunaminya sampai kemana-mana, saudara. Barusan terjadi gempa di Poso, di Jawa bagian selatan tuh berapa kali gempa itu semakin sering terjadi. Semakin sering terjadi, saudara. Semakin meningkat dan ke depan itu akan semakin banyak, saudara. Bukannya semakin berkurang. Kalau saya baca di berita, diprediksi di Indonesia akan terjadi gempa megatrust, saudara. Tidak tahu kapan itu akan terjadi. Banyak titik-titik akan terjadi gempa bumi di Indonesia ini. Gempa akan semakin meningkat di berbagai tempat. Kelaparan itu pasti, kalau perang mesti ada kelaparan, saudara. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Gempa bumi yang saat ini terjadi itu baru permulaan, awal dari penderitaan. Perhatikan, awal dari penderitaan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siap gak, saudara? Pertanyaannya pada saat pagi hari ini, ketika firman Tuhan ini terjadi, ya, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Siap enggak? Ya. Ini firman Tuhan yang ngomong, saudara. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Kamu akan diserahkan untuk disiksa, dibunuh bahkan. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, siap gak kita? Ketika ini penderitaan ini terjadi, dilanjutkan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Karena banyak orang yang gak tahan penderitaan. Karena banyak orang yang gak tahan penderitaan, sehingga banyak orang akan murtad. Saudara mau ambil bagian yang mana? Mau kode murtad? Gak siap menderita, gak siap disiksa, gak siap bermurtad lah ya, saudara. Ketika penderitaan itu mulai datang, aku gak sanggup, aku mau menyangkal Yesus saja, bene aku selamat tengok dulu, saudara.
Pilih yang mana? Disiksa, akhirnya dibunuh, paling mau sedina rambina. Gimana? Ini Tuhan Yesus yang sampaikan. Wah, ternyata ngikut Yesus kok begini ya. Tuhan Yesus sudah menyampaikan lebih dulu. Kali lagi Tuhan Yesus sudah sampaikan ini lebih dulu. Banyak orang akan murtad karena nggak tahan penderitaan. Mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi tinggi. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ketika penderitaan itu terjadi, dan siapkan. Jangan ternyata ngikut Tuhan kok gak enak. Susah, menderita. Kayaknya pagi hari ini saya sampaikan, firman Tuhan sampaikan supaya saudara jangan kaget kalau itu semua terjadi. Jangan kaget orang Kristen semakin dibenci banyak orang, meskipun dia itu mereka berbuat baik, tetap dibenci. Jadi kalau ada orang Kristen dibenci, itu menggenapi firman Tuhan. Kalau saudara dibenci, itu berarti saudara sedang menggenapi firman Tuhan. Meskipun kesusahan yang seperti ini, satu hal yang Tuhan Yesus sampaikan yang terakhir, saudara, ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Meskipun dunia sedang mengalami penderitaan, meskipun orang percaya mereka dianiaya, disiksa, tapi apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Di tengah-tengah penderitaan itu, saudara, Injil kerajaan Allah itu akan diberitakan di seluruh dunia. Ketika seluruh dunia ini mereka terima Injil, firman Tuhan katakan, itulah kesudahan. Akhir dari dunia ini, seluruh dunia menerima berita Injil. Dan sudah, endingnya luar biasa. Tuhan Yesus sampaikan endingnya itu luar biasa, saudara. Orang-orang yang bertahan meskipun mereka itu menderita, mereka disiksa, tapi pemberitaan Injil itu terus berjalan sampai seluruh dunia, semua bangsa menerima, mendengar berita Injil itu. Barulah tiba kesudahan.
Jadi Tuhan Yesus datang kapan? Ketika dunia sudah mendengar Injil Tuhan. Dan saat ini berita Injil disebarluaskan kemana-mana. Zaman sekarang ini lebih mudah mengakses berita Injil. Banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Karena ini mulai banyak penginjil-penginjil masuk ke dalam. Banyak anak-anak Tuhan yang mau rela mereka pergi ke daerah-daerah pedalaman untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Firman Tuhan terkenal. Dan ketika Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan saat ini, tanda-tandanya sudah jelas. Tuhan sebentar lagi mau datang. Tanda-tandanya semakin jelas. Waspadalah, siap, jangan lengah. Kita sebagai orang percaya yang kita tunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apakah kita siap ketika kita harus menghadapi penderitaan itu, ketika kita harus menghadapi siksaan itu? Tuhan Yesus tidak sekedar ngomong, saudara. Dia sendiri sudah mengalami penderitaan itu. Dia mengalami sendiri siksaan itu untuk menyelamatkan kita. Apakah kita cuma pengen senengin tok, nek seneng diambil, nek gak seneng dibuang? Tuhan Yesus segera hadir. Dia datang kembali pada yang kedua kali. Waktunya sudah dekat dan semakin dekat. Dan untuk menyelamatkan kita, Tuhan Yesus tidak cuma ngomong, dia harus mati di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus pagi hari ini, kita mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus, supaya iman kita tetap bertahan. Yesus yang telah mati, menderita di atas kayu salib, itulah yang jadi teladan buat kita. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan.
Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu memperingatkan kami kembali akan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Akan akhir zaman ini, Tuhan, kuatkan iman kami. Ketika itu semua terjadi Tuhan, biarlah kami dapat bertahan sampai akhir. Kami tidak mau menyangkal Engkau, tapi kami mau Tuhan, untuk kami tetap setia. Meskipun semuanya itu terjadi pada kami tetap bertahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau memberkati roti anggur yang telah tersedia. Engkau memberkati dengan kuasa tubuh dan darah, sehingga perjamuan kudus ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengurapi, memberkati kedua anak-Mu yang ikut terlibat di dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang melayakkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan bumi, Yesus Engkau Tuhan bumi, Yesus Engkau Tuhan Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena pengorbanan-Mu Tuhan membuat kami layak di hadapan-Mu.
Engkau telah tebus kami, Engkau ampuni kami, Engkau benarkan kami, Tuhan. Itu semua adalah karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita kenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang tubuhnya telah dihancurkan, diremukkan oleh karena pelanggaran kita. Darahnya yang telah tercurah untuk keselamatan kita. Biarlah kita tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Terima kasih Tuhan. Dan dengarkan begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami kembali dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, kekuatan kuasa-Mu itulah yang membuat kami kuat Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itulah yang membuat kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu kami dapat bertahan sampai akhir hidup kami, sehingga pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus kita. Biarlah melalui perjamuan kudus ini membuat iman kita tetap bertahan sampai pada kesudahan. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan pertama oleh Ibu Indah, persembahan kedua oleh Ibu Toyong. Terus,
Tuhan, Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan, Rabu Komsel 1 di Gereja Pujian oleh Ibu Margiati, hari Kamis Komsel 2 di rumah Bapak Supani, pujian oleh saya sendiri. Lalu hari Jumat ada misbah doa online, hari Sabtu ada latihan musik, lalu hari Minggu jam 8 ada ibadah raya, leader oleh Ibu Margiati, singer oleh Ibu Frida dan Ibu Ani, pemain musik drum Steffi, gitar yoga, bass Rian dan keyboard Dian. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk semangat bangkit berdiri. Kami bangga Tuhan, Engkau Allah yang bertindak lebih dahulu kepada kami. Engkau yang bekerja di dalam kami. Engkau yang menyatakan kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang terbesar bagi kami, buat keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau untuk kami tetap setia sampai akhir hidup kami, untuk kami dapat bertahan sampai akhir hidup kami Tuhan, sehingga kami berhak menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau telah pimpin ibadah kami mulai awal sampai akhir, dan kami percaya Kau memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu.
Tuhan Kau kembalikan berkat-Mu ini berlipat kali ganda, supaya nyata kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan Kau memberkati mereka semua, usaha pekerjaannya Engkau memberkati, rumah tangganya Tuhan Kau memberkati, anak cucunya Tuhan Engkau memberkati semuanya. Tuhan, kami rindu nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan anak-anak-Mu Kau memberkati semuanya. Tuhan, kami rindu Kau pakai setiap kami, untuk kami dapat menjadi garam dan terang, untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dan Yesus, kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami, tidak hadir di tempat ini. Mari Tuhan, di mana saja mereka berada, Kau memberkati. Juga kami berdoa khususnya Tuhan buat Chelsea yang saat ini masih di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pulihkan Tuhan kesehatannya, supaya dia dapat sehat, kuat kembali seperti sedia kala. Juga buat kedua orang tuanya, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan